Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Pada tahun 1527 Masehi, dataran Cina diperintah oleh Kaisar Kongzhen dari dinasti Ming. Sementara itu, kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan dari kerajaan Demak Bintoro. Meskipun sudah runtuh, Majapahit meninggalkan jejak sejarah khususnya di sebelah barat, yaitu di sebuah lereng Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut dan masuk ke dalam wilayah Dukuh Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dari sekian banyaknya candi peninggalan Majapahit, hanya Candi Sukuh ini saja yang dianggap kontroversial dikarenakan bentuk relief candi yang menggambarkan alat-alat kelamin manusia. Selain itu, keunikan yang lain dari Candi Sukuh ini, bentuknya sekilas mirip dengan piramida yang dimiliki oleh suku Maya di Meksiko dan budaya Inca di Peru. Candi Sukuh ini berlatar belakang agama Hindu yang didirikan pada akhir abad ke-15. Kemungkinan pembangunan Candi Sukuh dilakukan pada masa pemerintahan Suhita, Ratu Majapahit yang memerintah tahun 1429 hingga 1446. Arsitektur Candi Sukuh ini dinilai menyimpang dari ketentuan dalam Kitab Pedoman Pembuatan Bangunan Suci Hindu, Wastu Widya. Karena seharusnya sebuah candi harus berdenah bujur sangkar dengan tempat suci berada di tengah-tengah candi. Hal ini dikarenakan Candi Sukuh ini kemungkinan dibangun pada masa mulai memudarnya pengaruh agama Hindu di Pulau Jawa dan mulai berkembangnya kembali unsur-unsur budaya megalitikum di masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya teras berundak yang melambangkan budaya masa pra-Hindu pada Candi Sukuh serta letak 4 suci yang seharusnya berada di tengah area candi. Namun pada Candi Sukuh ini tempat suci diletakkan di bagian paling tinggi dan paling belakang bangunan candi. Menurut para ahli sejarah, Candi Sukuh ini dibangun dengan tujuan untuk penguatan, yaitu sebuah acara ritual untuk menangkal atau melepaskan pengaruh kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Terlihat pada relief-relief yang ada di Candi Sukuh seperti relief Sudamala dan Garudea serta pada arca kura-kura. Situs Candi Sukuh ini dilaporkan pertama kali oleh Johnson pada tahun 1815. Pada saat itu Nusantara sudah dijajah oleh Britania Raya. Johnson yang ditugaskan oleh Sir Thomas Stamford
Raffles untuk mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan untuk menulis bukunya yang berjudul The History of Java. Setelah berakhirnya pemerintahan Britania Raya pada tahun 1842, selanjutnya Candi Suku diteliti oleh Van der Vlies dan hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam buku Van der Vlies yang berjudul Proof Inner Description of Suku and Chitto. Kemudian pada tahun 1864 hingga 1867, Hupperman melakukan penelitian terhadap Candi Suku yang kemudian dilaporkan dalam bukunya yang berjudul Hindu Oudheden van Java. Sementara itu pada tahun 1889, Verbeek mengadakan inventarisasi terhadap Candi Suku yang dilanjutkan dengan penelitian oleh Knebel, dan pada tahun 1910 seorang arkeolog berkebangsaan Belanda melakukan penelitian terhadap Candi Suku ini. Bangunan Candi Suku ini memberikan sebuah kesan sederhana sehingga menarik perhatian seseorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama W.F. Stutterheim, sehingga pada tahun 1830 Stutterheim mencoba menjelaskan mengenai Candi Suku ini dengan memberikan 3 buah argumen. Argumen yang pertama, menurut Stutterheim, kemungkinan Candi Suku ini bukan dipahat oleh tukang batu, melainkan dipahat oleh seorang tukang kayu dari desa dan bukan dari lingkungan keraton. Argumen yang kedua, Candi Suku ini dibuat dengan sangat tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang rapi. Dan argumen yang ketiga, pembangunan Candi Suku ini ketika suasana transisi di mana kerajaan Majapahit sudah diambang keruntuhan, sehingga tidak mungkin dibuat sebuah candi yang besar dan megah seperti candi-candi pada umumnya. Ketika akan memasuki area Candi Suku, pengunjung akan melewati sebuah gapura besar yang berbentuk trapesium dengan atap yang terbuat dari batu-batuan andesit yang berbentuk agak kemerahan, yang disusun tidak tegak lurus melainkan sedikit miring. Komplek Candi Suku ini memiliki luas sekitar 5.500 meter persegi yang tersusun dari 3 teras bersusun, di mana jalan dari gerbang utama menuju ke gerbang lainnya menghadap ke arah barat. Pada teras pertama terdapat sebuah gapura utama yang pada bagian atasnya terdapat sebuah sengkala memet yang berbunyi Buta Aban Wong, yang artinya raksasa gapura memangsa manusia, di mana sengkala memet ini masing-masing memiliki makna 9, 5, 3, dan 1, sehingga jika dibalik tercipta sebuah tulisan 1359 Saka atau 1437 Masehi. Kemungkinan ini merupakan tahun di mana candi ini dibuat. Sementara itu, gapura pada teras kedua sudah mengalami kerusakan
Di sebelah kanan dan kiri gapura terdapat sebuah patung penjaga pintu atau dwara pala. Sayangnya, dwara pala ini pun dalam kondisi sudah rusak. Pada teras kedua terdapat sebuah relief sengkala memet yang berwujud gajah bersorban yang menggigit ular besar. Ini dianggap melambangkan bunyi gapura Puta Annahut, buntut atau raksasa gapura menggigit ekor. Kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik maka didapatkan tahun 1378 Saka atau tahun 1456 Masehi. Sedangkan pada teras ketiga terdapat sebuah yang cukup besar dengan candi induk dan beberapa panel yang memiliki relief, serta di sebelah kanan terdapat patung-patung. Di teras ketiga ini terdapat sebuah bangunan utama candi yang digunakan untuk menaruh sesajian sebagai sarana ibadah atau sembahyang. Pada bagian sebelah kiri candi induk terdapat serangkaian panel dengan relief yang menceritakan mitologi utama Candi Suko, yaitu Kidung Sudamala. Pada panel pertama Candi Suko, di bagian kiri terdapat lukisan Sahadewa atau Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punokawan atau penggiring, sedangkan yang berhadapan dengan Sadewa terlihat Dewi Durga yang disertai oleh pengawalnya. Pada panel kedua terdapat pahatan Dewi Durga yang sudah berubah menjadi seorang raksasi yang memiliki watak yang sangat mengerikan. Dewi Durga ini disertai oleh Kalantaka dan Kalajaya yang sedang murka dan akan membunuh Sadewa. Kalantaka dan Kalajaya merupakan jelmaan bidadara yang dikutuk karena tidak menghormati dewa, sehingga terlahir sebagai raksasa berwajah buruk. Panel kedua ini menceritakan Sadewa yang terikat pada sebuah pohon dan diancam akan dibunuh karena tidak mau membebaskan Dewi Durga. Sementara itu, pada panel ketiga digambarkan sosok Sadewa bersama punokawannya. Semar berhadapan dengan pertapa buta yang bernama Tambrapetra dan putrinya yang bernama Nipadapa di pertapaan Prangalas. Dalam relief ini diceritakan bahwa Sadewa akan menyembuhkan Tambrapetra yang buta tersebut dari kebutaannya. Sementara panel keempat digambarkan adegan sebuah taman yang indah di mana terlihat Sadewa sedang bercengkrama dengan Tambrapetra dan putrinya serta seorang punokawan di pertapaan Pringalas. Tambrapetra berterima kasih kepada Sadewa dan memberikan putranya untuk dinikahi oleh Sadewa. Pada panel kelima menggambarkan
sosok Bima beradu kekuatan dengan salah satu raksasa. Bima yang memiliki kekuatan yang sangat besar terlihat mengangkat raksasa tersebut untuk dibunuh dengan buku pancanakanya. Selain candi utama dan patung kura-kura, Garuda dan relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan seperti celeng atau babi dan gajah pelana. Selain itu juga terdapat bangunan yang memiliki relief tapal kuda dengan dua sosok manusia di dalamnya. Ada juga yang sebuah relief melambangkan rahim seorang wanita. Selain itu terdapat pula sebuah bangunan kecil yang disebut perwara di depan candi utama, di mana pada bagian tengahnya bangunan ini berlubang dan terdapat patung kecil tanpa kepala. Patung ini oleh beberapa kalangan masih dikeramatkan sebab seringkali diberi sesajen. Candi suku ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, di mana pembangunan candi suku ini dilakukan pada saat Kerajaan Majapahit diperintah oleh Ratu Suwita yang memerintah selama kurang lebih 18 tahun, yaitu sejak tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Ratu Suwita ini menjadi Raja Majapahit yang ke-6 dan dikenal dengan nama Ratu Kencana Wungu yang menikah dengan Bre yang Parameswara Ratna Pangkajaya. Sampai saat ini Candi Suku masih menjadi daya tarik masyarakat, baik kaula muda yang mempunyai jiwa petualang maupun para bini sepuh yang bertujuan untuk melestarikan budaya warisan leluhur. Semoga saja dengan adanya kemajuan teknologi ini membuat generasi muda berkeinginan untuk melestarikan serta mengenalkan budaya nasional ke ranah internasional. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai Candi Sukuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. D dan M Kejadian Unik. Salam budaya.